Yang salah siapa? Orang itu nggak tahu. Yang salah tuh kita yang tahu tentang pengobatan yang syar'i, tapi kita membiarkan gitu orang tersebut terjerumus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Kang Fajar dalam acara Ngobras, ngobrol santai soal kesehatan. Kalau ngobrolin tentang kesehatan ini seperti kita sedang belajar bagaimana kita menghargai tubuh. Seperti kita sedang belajar berjihad bahkan. Kenapa ya? Karena salah satu jalan yang bisa membuat orang jadi taat dan terjerumus dalam maksiat ya lewat kesehatan. Banyak sahabat-sahabat kita yang tidak memahami hakikat pengobatan yang syar'i kemudian terjerumus ya ke dalam kesyirikan. Yang salah siapa? Orang itu nggak tahu. Yang salah tuh kita yang tahu tentang pengobatan yang syar'i, tapi kita membiarkan gitu orang tersebut terjerumus. Maka ini sangat luar biasa kita perlu pahami. Kemarin ada yang bertanya, ya, ada yang komen memberikan pertanyaan, Kang, kenapa kalau asam lambung saya tinggi, kepala saya pusing? Nah, pasti banyak juga sahabat di rumah ini yang bertanya, kenapa Kang kalau saya punya keluhan lambung, kepala saya ini terasa pusing? Kadang saya kalau dalam dunia holistik ini membagi beberapa jenis kategori pusing. Ya, ada yang pusing itu hanya di bagian depan kepala saja, ada yang samping kiri dan samping kanan, kemudian ada yang di atas dan sampai ke belakang. Nanti kita akan bahas tentang pusing di tema selanjutnya. Kali ini kita akan bahas tentang kenapa kalau orang mengalami gangguan lambung sering nyambung sampai ke pusing. Jadi asam lambung itu mirip seperti angin karakternya. Dia akan berjalan terus ke atas, akan mencari ruang terluas gitu ya. Dia akan ke atas. Maka kalau kita menganalogikan termudah, asam lambung itu seperti apa? Pasti sahabat pernah ya masak air, kemudian dipanci aluminium. Ketika mendidih, itu pasti air itu kan bergejolak. Tutupnya ini karena aluminium ringan, maka dia akan bergoyang-goyang. Nah, sama. Ketika asam lambung di dalam lambung kita ini keluar dengan berlebihan dikarenakan tadi ya, pola makan yang tidak baik, terus body clock-nya yang tidak tersusun. Nah, ini akan naik ke atas. Naik ke atas. Kemudian sampai di dada. Di area dada ini, ya, apa yang dirasakan? Dada terasa sesak. Kemudian kadang disertai rasa panas di area dada. Ya, kemudian apalagi rasa seperti ditusuk-tusuk, terutama di area belikat belakang. Ketika asam lambung yang naik itu kemudian tadi bermanifestasi di dalam dada, nah ini akan mengakibatkan penyempitan diafragma kita. Ketika menyempit, maka oksigen yang tersuplai ke otak ini menjadi sedikit. Kalau kepala kurang oksigen, apa yang terjadi? Pusing. Nah, ini kalau ada pertanyaan, kenapa Kang kalau keluhan lambung kemudian diindikasikan ke pusing? Ada nggak Kang pembahasan lain selain daripada tadi hubungan dengan oksigen? Ada. Kalau kita lihat dalam tradisional Chinese medicine, lambung itu meridiannya itu kalau kita tarik ya, dia akan naik ke atas, ke wajah sampai ke kepala. Jadi garis energi ini, meridian ini garis yang dilalui oleh energinya lambung. Muaranya di mana? Di kepala. Sampai di wajah. Nah, ini buat kaula muda, ya. Jangan sibuk mikirin tentang skincare. Jangan sibuk mikirin tentang sabun pencuci wajah. Benerin lambungnya. Ya, kalau kita lihat artis-artis perawatan ya makannya bener, makan buah ya, sarapannya gizi seimbang. Kalau kita nih maunya kulitnya bersih ya, kulitnya bagus, tapi kita nggak mau jaga kesehatan perut kita. Karena gini, nggak bisa. Tapi Kang, saya udah nyoba Kang makan buah, tapi kulit wajah saya kok masih begini Kang, masih kusam. Ya kalau makan buahnya pagi, sorenya ingin kinclong ya nggak bisa. Tapi butuh waktu ya, paling nggak 1 minggu, 2 minggu. Nah ini bermanifestasi akan jadi nutrisi ke tubuh dan itu bisa diserap sehingga kulit wajahnya juga bisa jadi cerah.
Nah ini ya, pahami betul. Kalau ada orang yang bertanya, kenapa Kang bisa pusing kalau keluhan dari lambung? Pertama, ketika asam lambung naik ke dada, menyempitkan dada, mengurangi suplai oksigen ke otak, terjadilah pusing. Kedua, jalur energinya lambung, ya, garis meridiannya itu juga sampai ke kepala. Nah, apa yang bisa kita lakukan, Kang, kalau kita mengalami hal tersebut? Pertama, rilis. Sadari betul bahwasanya lambung mengeluarkan rasa sakit itu, berarti itu tanda kita sudah tidak memperlakukan lambung ini dengan baik. Ajak lambung itu berkomunikasi. Karena saya yakin banyak sahabat yang ketika sakit pasti fokusnya nyari obat. Aduh, Kang, obat ini apa, Kang? Obat ini apa, Kang? Tapi bukan dari penyebab sakitnya itu apa. Cari penyebabnya. Gunakan rumus lalat dan sampah. Nggak mungkin ada lalat kalau nggak ada sampah. Kita sibuk nyemprot lalat dengan racun serangga. Sampahnya kita biarin. Kita kira ada lagi nggak lalatnya? Ada. Jadi kalau kita tahu kita mengalami masalah, ya cari sumber masalahnya. Pahami sampai sini ya. Jadi pusing ya di area lambung itu bisa diatasi dengan apa? Pertama tadi, sadari betul tentang hakikat yang Allah titipkan kepada kita. Kemudian kedua, konsumsi air putih. Air putih, konsumsi air putih. Air putih ini dibutuhkan oleh tubuh. 70% tubuh kita berisi cairan. Kemudian yang ketiga apa? Herbal. Herbal apa? NutriClay. Pilihan tepat untuk masalah lambung Anda. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.